Halo, perkenalkan, kami dari SDK Plus Penabur Cirebon. Saya Miss Citra, saya Miss May, ada juga Miss Cory, dan Miss Yosi. Kami akan mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan hari ini. Yeay! Yuk, memuji Tuhan. Yuk! Lagunya Yesus Pokok ya, Miss? Betul! Oke. Gimana, seneng nggak bisa sekolah minggu lagi? Pasti seneng dong ya. Walaupun sekolah minggunya di rumah, online, tapi kita harus tetap sukacita. Ya, sebelum kita mulai sekolah minggu online kita, adik-adik semua berdoa yuk. Kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sampai saat ini masih memberikan kami kesehatan buat kami, buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami sangat bersukacita karena kami akan memulai sekolah minggu online kami. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan berikan sukacita saat kami memuji Tuhan dan juga saat kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, kita siap nih memuji Tuhan ya, Miss Citra? Iya, betul. Iya. Mau nyanyi apa nih kita, Miss Citra? Karena sudah sukacita nih ya, kita harus sukacita setiap hari kan ya. Kita memuji Tuhan. Kudaki daki daki daki. Nah, ya. enaknya pakai gerakan. Betul. Semangat ya, Nah, Miss. anak-anak semuanya bisa berdiri di rumah. Kita mau muji Tuhan dengan semangat. Dengan pakai gerakan, semua bisa tirukan miss-missnya. Oke? Oke. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau berbentang. Yesus besertaku di dalam. Kau ada
Betul? Di dong, atas, betul, di bawah, di kanan, di samping. Ada, pokoknya ada. Jadi kita harus sukacita ya, Ans ya. Ya dong. Kita nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ke gereja. Kita harus tetap sukacita. Ayo kita nyanyikan lagi sukacita lagi bersama-sama. Oh, sukacitaku. Sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, telinga kami, sehingga kami mengerti apa yang ingin Tuhan katakan kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Halo adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Miss Yosi minta kalian untuk menyiapkan Alkitab kalian. Kita mau baca Alkitab bersama-sama. Sudah siapkan Alkitab? Yuk kita buka dari 2 Raja-Raja 12 ayat yang ke-1 sampai ke-14. Miss Yosi ulang nih ya. Dari 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai ke-14. Judulnya adalah Yoas Raja Yehuda. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang,
dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak daripada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu, Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Sekarang Miss Kori akan melanjutkan ayat 8 sampai dengan ayat 14. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya, dan menaruh di samping mezbah, di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Miss Indra. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita akan mengikuti ibadah kebaktian sekolah minggu anak, meskipun hanya secara daring. Saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Nama saya Miss Indra. Saya adalah salah satu guru yang mengajar di SDK Plus Penabur Cirebon yang berada di Jalan Pemuda nomor 61. Adik-adik, hari ini kita beberapa saat lamanya harus mengikuti kebaktian di rumah saja karena adanya virus corona. Kita harus belajar dari rumah, kita harus berkebaktian dari rumah, kita tidak boleh pergi ke mall dan seterusnya. Adik-adik, kira-kira bagaimana ya keadaan gedung gereja kita setelah beberapa waktu lamanya kita tidak beribadah di sana? Jangan-jangan kondisinya kotor, berdebu, dan banyak sampah di sana. Adik-adik, gedung gereja bisa mengalami kerusakan karena beberapa hal. Yang pertama, mungkin karena adanya perang, terkena ledakan bom atau senjata tajam dan seterusnya. Atau bisa jadi rusak karena adanya bencana alam, adanya banjir atau gempa bumi. Atau gedung gereja bisa menjadi rusak karena apa yang terjadi seperti sekarang ini. Adanya pandemi, lalu gedung gereja tidak lagi dipakai untuk berkebaktian sehingga menjadi terbengkalai. Adik-adik, zaman dahulu di Yerusalem, Bait Allah atau gedung gereja yang disebut dengan Bait Allah itu juga pernah mengalami kerusakan, adik-adik. Tapi kerusakannya bukan karena adanya pandemi seperti yang sekarang ini kita hadapi. Gedung gereja atau Bait Allah rusak karena pada waktu itu rajanya yang bernama Raja Ahazia adalah raja yang jahat. Dia yang menyuruh rakyat Yehuda, Yerusalem, orang-orang Yerusalem untuk meninggalkan Bait Allah dan tidak lagi beribadah di sana. Raja Ahazia menyuruh orang-orang Israel untuk pergi beribadah kepada Baal atau patung-patung. Dia mendirikan bukit-bukit pengorbanan dan menyuruh rakyatnya untuk beribadah di sana.
Nah, akibatnya bait Allah menjadi terbengkalai, tidak lagi dipakai untuk melakukan ibadah, sehingga menjadi kotor, menjadi rusak, gedung-gedungnya menjadi runtuh, dan seterusnya. Nah, pada akhirnya adik-adik, Raja Ahazia ini meninggal. Dia dibunuh oleh para pengawalnya sendiri. Dan akhirnya Raja Yoas, anaknya, menggantikan dia menjadi raja. Nah, ketika Raja Yoas menjadi raja, dia sedih adik-adik melihat keadaan gedung gereja. Dia sedih melihat bait Allah menjadi runtuh, tembok-temboknya rusak, atap-atapnya bocor, lalu di dalamnya banyak sampah, terdapat puing-puing, dan seterusnya. Lalu, apa yang dilakukan Raja Yoas ketika melihat keadaan bait Allah seperti ini? Ini dia yang dia lakukan. Raja Yoas mengumpulkan persembahan seperti di gereja kita. Dia menaruh kotak persembahan di bait Allah, lalu orang-orang yang beribadah di sana memberikan persembahan secara sukarela, dan uang yang terkumpul itu dipakai Raja Yoas untuk membayar tukang batu, tukang kayu, tukang bangunan. Lalu mereka kembali merenovasi, mendirikan lagi, membersihkan lagi, dan memperbaiki lagi bait Allah yang rusak. Dan akhirnya setelah beberapa waktu lamanya mereka membangun, membersihkan, merenovasi, memperbaiki, bait Allah itu kembali menjadi bagus, menjadi bersih, menjadi nyaman lagi untuk dipakai beribadah. Dan yang paling penting, Raja Yoas itu tidak hanya sekedar memperbaiki gedung gereja adik-adik, tapi dia juga menyuruh orang-orang Israel, rakyatnya, untuk meninggalkan bukit-bukit pengorbanan dan kembali beribadah di dalam bait Allah. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dengan lebih detail siapakah Raja Yoas itu. Kenapa dia memiliki hati yang baik untuk memperbaiki bait Allah yang rusak. Adik-adik, tahukah kalian bahwa Raja Yoas dinobatkan menjadi raja ketika dia masih sangat kecil, umurnya masih 7 tahun. Anak seumuran Yoas, seumuran anak 7 tahun, bisa apa ya kira-kira? Kalau sekarang, mungkin dia masih kelas 1 atau kelas 2 SD. Mungkin dia masih dibantu mamahnya kalau belajar, masih dibantu mamahnya ketika menyiapkan buku-buku sekolah atau menyiapkan peralatan mandi. Tapi Yoas, dia sudah berhasil menjadi raja yang baik. Dia berhasil memimpin rakyatnya untuk hidup takut dan taat kepada Tuhan. Adik-adik, kalian tahu kan, Raja Yoas itu papahnya jahat. Dia yang membuat orang Israel berdosa kepada Tuhan. Apalagi neneknya, yang namanya Atalia, neneknya itu jahat sekali. Dialah yang menyuruh dan memerintahkan Ahazia untuk mendirikan bukit-bukit pengorbanan, yang menyuruh rakyat Israel untuk beribadah di sana. Kenapa Ahazia bisa menjadi jahat? Karena didikan dari ibunya yang bernama Atalia. Pertanyaannya adalah, kenapa Yoas bisa menjadi raja yang baik, bisa menjadi raja yang bijaksana, sementara papahnya dan neneknya mereka itu jahat? Pertanyaannya adalah, siapa yang menolong Yoas? Siapa yang membimbing Yoas sehingga dia menjadi raja yang baik? Dia adalah Imam Yoyada. Imam Yoyada adalah paman dari Raja Yoas. Jadi dialah yang membimbing, dialah yang mengajari, dialah yang menolong Yoas untuk memerintah dengan adil dan bijaksana, yang menolong rakyat Israel untuk beribadah kepada Tuhan di bait Allah kembali. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Raja Yoas, apa saja yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah kita harus peduli dengan gedung gereja kita, karena setiap hari Minggu kita beribadah di sana. Gak nyaman kan kalau misalnya gedung gereja kita menjadi kotor, banyak sampah, atapnya rusak, temboknya berjamuran, atau banyak sekali barang-barang berserakan di sana. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk ikut merawat gedung gereja kita? Adik-adik tidak perlu pergi ke gereja lalu membawa sapu atau membawa alat pel lalu membersihkan gedung gereja. Tidak perlu.
Karena gereja biasanya sudah memiliki petugas yang disebut dengan cleaning service untuk merawat dan membersihkan gedung gereja kita. Tetapi para cleaning service ini perlu digaji adik-adik. Mereka perlu diberi uang, diberi upah supaya mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan lebih bertanggung jawab. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memberikan persembahan untuk gereja kita, sehingga uang persembahan itu bisa dipakai untuk membayar gaji para cleaning service dan juga bisa dipakai untuk membeli alat-alat kebersihan untuk membersihkan dan merawat gedung gereja kita. Atau kita juga bisa ikut berpartisipasi dalam merawat gedung gereja kita dengan cara ketika kita beribadah di sana tidak makan sembarangan di dalam gedung gereja, tidak meninggalkan sampah, atau tidak mengotori tembok gereja dengan kaki kita yang kotor atau dengan tangan kita yang berminyak habis makan lalu diusapkan di sana. Kita bisa membantu menjaga kebersihan gedung gereja dengan cara menjaga kebersihannya, itu ya adik-adik. Yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini adalah bahwa ada orang-orang di sekeliling kita yang Tuhan pakai untuk membimbing kita dan menolong kita supaya kita jadi anak yang baik. Seperti Raja Yohas misalnya ya, dia jadi anak yang baik karena ada orang yang menolong dia, membimbing dia, mengajari dia, yaitu Imam Yoyada. Nah adik-adik, coba dipikirkan, siapa yang selama ini menolong adik-adik untuk menjadi anak yang baik, yang menegur kalau adik-adik salah, yang mengajari untuk membaca Alkitab, yang mengajari tentang firman Tuhan. Siapa saja mereka? Mungkin yang pertama adalah mama papa kita. Mereka lah yang selalu membimbing kita, menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Lalu guru-guru kita di sekolah. Setiap hari guru-guru kita mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya sekedar menyampaikan pengajaran, pengetahuan, tetapi juga menyampaikan firman Tuhan. Mungkin Tuhan memakai om kita, tante kita, atau oma kita, atau opa kita, atau bahkan orang-orang yang mungkin kita anggap remeh seperti neninya kita, mbaknya kita. Mereka bisa Tuhan pakai untuk menolong kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Nah, kita harus berterima kasih kepada mereka untuk apa yang telah mereka lakukan. Berterima kasih saja dengan kata-kata tidaklah cukup. Mama terima kasih ya, papa terima kasih ya, itu perlu. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ adik-adik. Ada hal lain yang harus kita lakukan, yaitu kita harus memperhatikan nasihat mereka. Kita harus menaati kata-kata mereka. Kita harus memberikan perhatian dan hormat kita kepada orang-orang yang Tuhan sudah pakai untuk membantu kita taat kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik, seperti hanya gedung gereja yang harus diperbaharui, dirawat, dan dijaga kebersihannya, demikian juga dengan tubuh kita adik-adik, dengan iman kita. Iman kita harus dirawat, dijaga supaya bertumbuh dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, dan seterusnya. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, setiap hari kita harus memperbaharui iman kita supaya terus bertumbuh di dalam Tuhan, supaya hidup kita ini bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dan pertolongan bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih adik-adik, itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan tertanam di dalam hati adik-adik dan bertumbuh dengan lebat. Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, sudah mendengarkan firman Tuhan kan tadi? Bagaimana firman Tuhannya? Ayo, siapa yang gak ngerti ceritanya? Siapa yang mendengarkan? Pasti semua mendengarkan nih. Iya, pasti ya. Nah, sekolah minggunya belum selesai Miss Citra. Terus ada apa lagi? Anak-anak, kita akan melakukan aktivitas bersama-sama. Ada aktivitas apa aja ya? Miss May akan jelaskan aktivitas untuk
kelas batita dan balita, juga kelas kecil. Oke, yang pertama untuk balita dan batita, mama papa bisa membantu ya di rumah. Nah, wah, Miss Mei punya gambar. Gambar apa ini? Gambar apa itu? Gambar gereja. Tadi kan firman Tuhannya tentang menjaga rumah Tuhan, merawat rumah Tuhan, Merawat gereja. Betul. Nah, walaupun kita nggak bisa ke gereja, tapi kita mau membuat ini nih, gereja. Mewarnai. Iya, mewarnai. Siapa yang di rumah punya pensil warna? Oh, Gak punya Miss? Krayon? kalian boleh? Nah, boleh. Atau apalagi ya Miss ya? Spidol? Boleh. Semua yang bisa untuk mewarnai bisa dipakai. Nah, ini gambarnya sudah ada. Nanti diwarnai aja ya, anak-anak diwarnai. Kalau bagaimana saya mendapatkan ini? Oh iya, anak-anak boleh minta mama papanya untuk bantu. Bisa di-download di bawah. Di bawah ini. Ini ada bisa ininya. download dan printer sendiri ya? Iya, yang ada printer di rumah bisa di print. Atau kalau misalnya lagi jalan bisa lewat kayak pengakuan ya? Oh iya, diambil di mana sih? Di pos satpam. Oh iya, minta bantuan mama papa ya anak-anak. Nah, itu untuk kelas batita dan balita. Jangan lupa warnanya yang bagus ya. Rumah Tuhan kan bagus ya. Oke, untuk kelas kecil sekarang nih. Yeay. Kelas kecil ngapain ya, Miss? Ih, ada gambar bagus nih. Ini apa namanya? Maze. Oh iya. Ya, Mereka ini. harus apa ini, Miss? Apa ya? Ini nih di sini. Oh, ini sama juga. Anak-anak bisa download ya di bawah. Ya, di bawah di print. Lalu kita akan membantu. Nih, ada anak perempuan di sini. Namanya siapa ya? Namanya Michelle. Ada yang namanya Michelle di situ. Namanya Michelle mau pergi ke gereja, tapi dia nggak tahu jalannya. Gimana caranya? Jadi kalian harus bantu Michelle untuk sampai gereja. Jalannya udah banyak banget. Siapkan pensil, pulpen atau yang lainnya untuk bisa bantu Michelle cari jalannya sampai ketemu ke gereja. Oke? Cukup mudah ya. Ya, gampang banget, Miss. Oke, anak-anak, begitu ya. Nah, sekarang kelas besar jangan sedih. Ada juga untuk kelas besar. Miss Citra akan jelaskan untuk Kita kelas sudah siapkan apa sih kegiatannya untuk kelas besar. Miss Citra ambil dulu ya. Untuk kelas anak-anak kelas besar, anak-anak harus menyiapkan beberapa alat nih. Yang pertama kertas nih teman-teman ya. Kertas, kemudian gunting, spidol, atau hiasan-hiasan kecil di rumah yang bisa diambil atau ditemukan di rumah ya. Miss, kertasnya harus berwarna nggak? Tidak, apapun, ya? kertas apapun ya, boleh. Kemudian, apa sih ini maksudnya, Miss? Pertama, kalian harus apa ini, handprint ya, Miss ya. Waduh, gambar Mau tangannya. kanan, mau kiri, terserah kalian. Nah, setelah itu kalian gunting nih. Apa sih maksudnya ini? Nah, kalian sudah belajar kan dan berkomitmen dari firman Tuhan hari ini untuk menjaga dan merawat gereja. Kami ajak untuk membuat komitmen nih. Kalian bisa setelah digunting ya teman-teman. Tangannya tadi digunting ya, Miss. Kan seperti ini ya. Aku berjanji untuk Gini nih gambarnya. Iya, betul. Oke. Ya, setelah itu kalian bisa tulis nih komitmen kalian di kertas kecil. Betul. Apa sih? Misalnya di Citra nih, saya berjanji akan rajin berdoa setiap hari. Itu juga komitmen ya. Teman-teman boleh misalnya punya komitmen yang lain. Setelah itu tempelkan di sini, Miss. Gitu. Tempelkan di sini. Pakai lem ya, Miss? Betul. Ya, pakai lem. Oh iya, betul. Harus siapkan lem juga. Nah, setelah itu teman-teman boleh hias nih, apapun hiasannya, mau kertas. Oke, terima kasih, Miss. Alright, and then terus ditempel di sini. Nah, bagus kan? Ya, Bagus kan? cantik. Cantik. Boleh dihiasi apapun. Kalau yang Misalnya- cowok boleh nggak gambar-gambar gitu ditempel-tempel? Boleh, yang penting komitmennya, Miss. Oh, iya. Ya, komitmennya, dan kemudian kalian bisa simpan di rumah atau ditempel di Pintu dinding yang kamar. betul, yang Boleh. bisa kalian lihat supaya kalian ingat tuh janji kalian apa. Oke, is it clear? Jelas ya? Sip. Nah, adik-adik, setelah kita melakukan kegiatan tadi dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan untuk berkomitmen menjaga dan merawat gereja,
Tuhan sudah memberikan terbaik ya Miss ya. Iya dong. Tentunya kita juga ingin memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Nah, adik-adik di sini mungkin akan bertanya, bagaimana Miss kalau aku ingin memberikan persembahan? Iya. Tapi nggak bisa ke gereja. Iya, gimana dong, Miss? Gimana? Mereka bisa simpan di rumah. Lalu ketika kalau mereka sudah ke gereja, mereka boleh berikan persembahan itu di gereja. Oh begitu. Ya. Jadi disimpan dulu, baru besok kalau udah bisa ke gereja dibawa ke gereja. Betul. Ya Miss. Oke. Yuk kita nyanyi yuk. Oh iya, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyi pujian Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Miss Citra, nah sekolah minggunya sudah hampir selesai nih. Sudah selesai ya? Iya. Nah kita kan tadi sudah memuji Tuhan, sudah pakai gerakan ya nari-nari, terus sudah Bukan kegiatan. sudah dengar firman Tuhan, sudah persembahan. Nah berarti sekolah minggu online kita selesai sampai di sini adik-adik. Tapi jangan sedih ya Miss. Iya dong, nggak boleh sedih. Semuanya lagunya sukacita loh tadi Betul. loh. Nah sekarang kita akan sama-sama mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, anak-anak. Semuanya bersyukur kepada Tuhan dan oh iya, jangan lupa nih Miss, di rumah, walaupun di rumah nggak kemana-mana, jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana loh ya. Di rumah tetap jaga kesehatan, tuh Makan makanan yang bergizi, yang bergizi. sehat, betul. Terus cuci tangan jangan lupa Miss, jangan Tapi lupa. kalau misalnya aku terpaksa harus keluar bagaimana Miss? Pakai masker. Kalau ada tuh apa? Face Face shield, shield. harus pakai. Dan ya. juga mungkin kalau ada di rumah dibawa Oh iya. hand sanitizer. Oh iya betul ya. Yang penting intinya adalah tetap jaga kesehatan. Siapa yang mau sekolah minggu di gereja lagi? Aku. Miss juga mau ya. Oke. Terima kasih adik-adik semuanya sudah datang sekolah
sekolah minggu sama-sama dengan Miss di tempat ini. Mengikuti ibadah online iya, dengan kita dan keluarga. Semua diberkati ya. Amin. Ya, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama berdoa kembali. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan ibadah sekolah minggu online hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memimpin dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan memberkati setiap guru-guru sekolah minggu kami yang sudah mengajar. Tuhan berkati orang tua kami. Tuhan juga memberkati kami semua. Berikan kami kesehatan supaya kami bisa kembali sekolah minggu di gereja Tuhan. Tuhan berkati negeri kami, berkati kota kami, supaya semuanya boleh kembali seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menutup sekolah minggu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.